Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas kajian tematik tentang nama-nama bulan Islam dan sejarah nama-nama bulan tersebut. Mudah-mudahan kalau ada waktu, insyaallah pertemuan depan kita akan bahas tentang apa sih ibadah-ibadah yang bisa dilakukan setiap bulan-bulan tersebut. Kita akan menyarikannya dari kitab Lataif Al-Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Namun pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sejarah nama-nama bulan. Tentunya sebagaimana kita ketahui, bulan-bulan dalam Islam adalah bulan-bulan Hijriyah atau disebut dengan tahun Qamariyah ya. Ya, tahun Qamariyah yaitu yang bertumpu kepada peredaran bulan mengelilingi bumi. Peredaran bulan mengelilingi bumi. Sekali putaran, dua kali putaran sampai 12 putaran. Kalau sudah 12 putaran, maka sudah 1 tahun ya. Adapun tahun Syamsiyah sebagaimana dipegang oleh kebanyakan orang adalah bertumpu pada rotasi bumi mengelilingi matahari, itu butuh 365 hari ya, 365 hari. Baik, kita gambarkan sedikit ya. Jadi Qamariyah sama apa? Syamsiyah. Masehi ya. Syamsiyah ya. Masehi pakai ini Syamsiyah. Qamariyah berdasarkan apa? Rotasi bulan ke atas bumi, mengitari bumi. Satu rotasi 29-30 hari. Satu rotasi 29 atau 30 hari. Sehingga setahun sama dengan 12 kali rotasi. Setahun sama dengan 354 hari. Baik, adapun Syamsiyah adalah rotasi bumi mengitari apa? Mengitari matahari. Dia satu rotasi, jadi setahun satu kali rotasi. Ini bedanya. Kalau Qamariyah 12 rotasi ya ini di sini. Setahun satu sama dengan satu kali rotasi. Kemudian setahun sama dengan 365 hari. Dari sini kita tahu bahwasanya beda antara keduanya, beda 11 hari kurang lebih. Kurang lebih 11 hari. Sehingga disimpulkan kalau Syamsiyah 32 tahun, Syamsiyah sama dengan 33 tahun Qamariyah. Hijriyah. Hijriyah atau Qamariyah. Jadi orang yang berumur 32 tahun dengan ikut tanggalan Masehi pada hakikatnya umurnya sudah berapa tahun? Berapa? 33 tahun. Ya. Karena 11 kali 32 berapa? 300 berapa? 352 ya. Ya, jadi 352 ya. Karena kalau 11 kali, kan bedanya 11 nih. Kalau 11 sampai 32 tahun sudah seperti setahun bulan apa? Tahun Qamariyah. Paham? Sehingga kalau umur 32 sama dengan umur 33. Antum yang umurnya 40 Syamsiyah harusnya umurnya 41 apa? Hijriyah. Jadi jangan ngaku-ngaku muda, sudah tua. Kalau seorang umurnya 64 berarti umurnya sudah 66 Qamariyah. Paham? Itu bedanya. Makanya ada yang mengatakan ketika Allah menyebutkan dalam surat Al-Kahfi
309 sinina wasdadu tis'a ya, 309 tahun maksudnya kata mereka adalah 300 tahun syamsiyah sama dengan 309 tahun qamariyah. Allah alam bisawab, ada yang mengatakan demikian. Tapi ini kita kembali kepada perhitungan seperti ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya bulan di sisi Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi ada berapa bulan? 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram. Dan itu adalah dinul qayyim, agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian berbuat dosa pada bulan-bulan haram tersebut. Pada bulan-bulan haram tersebut. Maksud yang dimaksud dengan bulan haram adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Taib. Jadi Allah sebutkan dalam Al-Quran ada 12 bulan. Dan inilah yang digunakan oleh orang Arab terdahulu. Sebelum datang Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, itu orang jahiliyah juga menggunakan bulan perhitungan tahun Qamariyah. Karena itu mudah bagi mereka. Karena tinggal lihat bulan baru lagi berarti bulan berikutnya. Bulan hilal muncul lagi, bulan apa? Berikutnya. Itu mudah bagi orang-orang Arab. Ya. Adapun nama-nama bulan-bulan tersebut, maka kita bahas ya. Sudah hafal belum nama-nama bulan Arab? Bulan hafalnya Ramadan karena puasa, Syawal karena lebaran. Sama bulan Haji Dzulhijjah. Baik, kita tulis ya, insyaallah ya. Pertama apa? Muharram. Mudah-mudahan cukup ya. Pakai ini aja. Muharram, Syawal, kemudian Safar, Rabi al-Awwal, kemudian Rabi al-Akhir, kemudian Jumada al-Ula, kemudian Jumada al-Akhirah atau al-Akhirah atau Ukhra, kemudian apa? Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, sebagian kecil, Dzulhijjah. Taib. Kita kasih nomor ya. Nomor berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang kurang ya? 6, 7, 8, 9, 10. Syawal double. Syawal yang kedua apa? Oh, kok Syawal kok bisa di sini? Tadi ingat lebaran masalahnya. ulang deh. Oh, iya. Ingat lebaran tadi, qadarullah. Mohon maaf ya. Biasalah. Belum makan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baik, ulangi. Muharram, Safar. Kemudian Rabi'ul Awwal. Kemudian Rabi'ul Akhir. Kemudian Jumada al-Ula. Kemudian Jumada al-Ukhra atau al-Akhirah. Kemudian Rajab. Kemudian Sya'ban. Ramadan. Kemudian Syawal. Dzulqa'dah. Dzulhijjah. Baik. Nama-nama ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Dan kalau kita perhatikan nama-nama ini menunjukkan orang-orang Arab, mereka punya metode perhitungan tahun dengan bulan. Mereka tidak mengikuti Romawi atau Persia. Dilihat dari sisi cara penghitungnya dan juga nama-namanya juga sangat apa? Berbeda.
Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya beliau menukilkan dari Syekh Alamuddin As-Sakhawi ya dalam sebuah buku judulnya Al-Masyhur fi Asma'il Ayyam Wasyuhur. Al-Masyhur yang masyhur dari nama-nama hari dan nama-nama bulan. Kemudian dinukil tentang sebab-sebab penamaan bulan-bulan tersebut. Kita jelaskan. Yang pertama, Muharram dinamakan Muharram karena ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah bulan haram karena bulan haram. Bulan haram. Tapi Ibnu Katsir mengatakan dinamakan Muharram untuk penekanan karena orang Arab tahu bulan haram yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar ya. Bulan-bulan haram yang mana? Ini semua bulan apa? Haram. Bulan haram. Bulan-bulan haram. Bulan haram. Kemudian ini juga bulan apa? Bulan haram. Kemudian yang satu lagi Rajab, bulan haram. Perhatikan Nabi mengatakan bahwasanya bulan haram 4, salasatun mutawaliyat, 3 bulan berurutan, wa Rajabul Fard atau Rajab Mudhar. 3 bulan berturutan yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram berurutan. Kemudian yang satu bersendirian itu bulan apa? Rajab. Apa ini maksud bulan haram? Bulan haram adalah bulan yang diagungkan oleh orang-orang jahiliyah. Mereka tidak mau berperang pada bulan haram karena mereka mengagungkan bulan tersebut. Bahkan jika mereka bertemu dengan pembunuh ayahnya, mereka tidak bunuh. Ini masih bulan haram. Tunggu selesai bulan haram, tunggu bulan Safar. Tunggu bulan apa? Safar. Mereka bahkan bertemu dengan pembunuh ayahnya, mereka tidak akan balas dendam. Padahal mereka adalah kaum kabilah yang suka bertempur, suka bunuh-bunuhan, saling dendam. Tapi mereka mengganggukan bulan haram. Nah, bulan haram berurutan 3. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab bersendirian. Dan yang pertama namanya bulan apa? Muharram, namanya bulan haram yang pertama namanya apa? Muharram. Muharram ini ya dijelaskan oleh As-Sakhawi, Alamuddin As-Sakhawi. Ini bukan Sakhawi yang ma'ruf, yang al-hadis bukan. Sakhawi itu belakangan. Ini mutaqaddim. Beliau mengatakan bahwasanya dikatakan Muharram karena ini bulan haram. Namun Ibnu Katsir ta'aqub alaihi dengan mengatakan, mengomentari yang kenapa dinamakan bulan Muharram untuk penekanan. Kata Ibnu Katsir untuk penekanan. Kenapa untuk penekanan? Karena orang Arab sering menghalalkan bulan ini. Sering menjadikan bulan haram jadi bulan halal. Baik, nanti akan kita jelaskan. Kita lanjutkan yang kedua. Safar bahasa Arab artinya kosong. Artinya apa? Kosong. Kenapa kosong? Karena rumah mereka pada kosong. Kenapa pada kosong? Karena mereka berangkat untuk perang. Kosong. Jadi biar mereka, rumah-rumah mereka takhlu diyaruhum atau tasfar diyaruhum, rumah-rumah mereka kosong karena mereka sudah 3 bulan libur tidak berperang. Berturut-turut Dzulqa'dah, Dzulhijjah apa? Muharram. 3 bulan enggak berperang, mereka jengkel. Yang membalas dendam tunggu dulu. Yang mau membantai tunggu dulu. Yang mau merampok tunggu dulu. Karena mereka menghormati bulan-bulan haram. Begitu tiba bulan Safar, mereka segera apa? Keluar. Sehingga bulan tersebut dikenal dengan bulan Safar. Orang Arab suka bertempur zaman dulu. Kemudian Rabiul Awal, ketika awal penamaan bulan ini datang di musim Rabi', itu musim semi. Musim mulai tumbuh-tumbuh rumputan. Kemudian musim ini berjalan 2 bulan, 2 kali rotasi bulan. Rabiul Awal mereka namakan Rabiul Awal. Ini namanya musim apa sih? Semi. Kemudian bulan yang kedua mereka namakan dengan Rabi' al-Akhir atau Rabiul Akhir. Kenapa tidak dikatakan Rabi'ul Tsani? Rabi' yang kedua. Karena kalau dinamakan Rabi' yang kedua seakan-akan ada Rabi' yang ketiga, yang keempat. Sehingga mereka Rabi' yang terakhir. Paham? Untuk dipahami bahwasanya Rabi' cuma 2. Rabi' yang pertama sama Rabi' yang terakhir. Baik. Penamaannya ketika itu di awal penamaan ngepasi musim semi. Kemudian bulan berikutnya, bulan kelima, mereka mendapati musim dingin. Sehingga air-air al-ma' yatajammad. Air menjadi beku sehingga mereka namakan bulan tersebut dengan Jumada.
yaitu bulan di mana air menjadi beku dan itu berlangsung selama 2 bulan sehingga dinamakan Jumadal Ula dan Jumada Al-Akhirah, bukan Jumada Tsaniyah. Paham? Jumada Al-Akhirah karena menunjukkan tidak ada lagi Jumada yang ketiga. Ya. Ini musim dingin. Kemudian Rajab bermakna ta'zim. Ta'zim pengagungan. Maknanya adalah pengagungan. Karena mereka mengagungkan bulan tersebut. Karena Rajab termasuk bulan apa? Haram. Udah berhenti lagi sudah. Enggak boleh bertempur. Ini bulan Rajab. Mereka sabar lagi sebulan. Padahal mereka darahnya panas ingin bertempur. Ketika bulan Sya'ban dari tasya'ab, dari bercabang-cabang. Bercabang-cabang atau berpencar. Yaitu ketika datang bulan Sya'ban, mereka berpencar lagi untuk apa? Perang. Perang ke sana, perang kemari. Sampai tiba bulan Ramadan. Ramadan diambil dari Ramad, artinya syiddatul hararah atau syiddatul har, panas. Ini disebutkan dalam buku-buku kamus disebutkannya. Ibnu Faris menyebutkannya, Ibnu Manzur menyebutkannya, dan ahli-ahli bahasa menyebutkan. Ramad diambil dari panas karena pertama kali bulan ini dinamakan Ramadan ketika musim sangat apa? Panas. Dari panas. Syawal disebutkan Syawal ketika itu musim ketika mereka menamakan pertama kali bulan-bulan tersebut Syawal ketika itu musim onta yang syalat yang artinya terangkat. Artinya terangkat. Ada yang mengatakan susunya terangkat maknanya susu onta sedikit. Onta sedikit. Ada yang mengatakan juga onta tidak mengangkat ekornya, tidak mau digauli oleh onta jantan, ya. Tidak mau digauli onta jantan. Susah digauli onta jantan. Dzulqa'dah bulan haram lagi. Dzulqa'dah bulan apa? Haram. Al-Qa'dah artinya duduk. Tadinya bertempur, duduk lagi, libur perang. Artinya duduk. Itu nongkrong ya. Duduk tidak perang lagi. Tidak perang lagi. Dzulhijjah karena pelaksanaan bulan apa? Pelaksanaan haji. Pelaksanaan haji. Ini nama-nama ya, nama-nama ya. Tentunya ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapati sekarang Ramadan berubah, terkadang musim panas, terkadang musim apa? Dingin. Makanya ini hanya sekedar awal penamaan. Rabi' bisa jadi musim panas. Namun awal penamaannya adalah di musim apa? Semi. Ya, awal penamaannya di musim semi. Ini disebutkan oleh para ulama ya. Seperti di antaranya seperti dinukil oleh Ibnu Manzur ya, beliau berkata qala Ibnu Duraid lamma naqalu asma' asy-syuhur anil lughal qadimah sammauha bil azmina allati hiya fiha. Ketika orang-orang mulai merubah nama-nama bulan tersebut atau menamakan bulan tersebut dari bulan-bulan yang terdahulu, mereka rubah namanya ya dari bahasa kuno ke bahasa Arab, maka mereka mendapati sesuai dengan zaman-zaman tersebut. Maka mereka mendapati fawafaqa Ramadan ayam Ramadil har wa syiddatihi fasumya bihi. Ketika mereka pas namakan, mereka dapati Ramadan pada musim panas sehingga mereka namakan Ramadan. Jadi hanya sekedar, bukan berarti kalau Ramadan selalu musim panas. Sekarang Ramadan mulai musim dingin. Ramadan kemarin musim dingin. Saya juga kaget, sudah lama saya karena saya terakhir musim dingin Ramadan, awal-awal saya masih kuliah. Kemudian menjelang saya lulus sudah musim panas terus, sekarang berputar kembali mulai awal masuk musim apa? Musim dingin ya. Karena Komariah, kalau yang tetap tidak berubah itu adalah Masehi. Tidak pernah berubah. Yang musim panas bulan itu ya bulan Agustus, musim panas selalu musim panas kalau di Eropa ya. Ya, adapun bulan Islam berubah-ubah. Jadi ini zaman terkait dengan awal penamaan, paham? Dinukil juga oleh Ibnu Faris dan yang lainnya. Taib. Ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan di sini ya.
Selain bulan-bulan haram, ada namanya bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji ada 3. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-hajju ashhurum ma'lumat. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang diketahui. Bulannya apa? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kenapa bulan haji ada 3 padahal haji pada bulan Dzulhijjah? Kenapa sejak Syawal di bulan Dzulhijjah disebut dengan bulan haji? Para fuqaha menjelaskan, barang siapa ingin haji, misalnya haji ifrat atau haji qiran, dia boleh bertalbiyah dengan talbiyah haji sejak bulan Syawal. Misalnya, saya ingin haji ketika tanggal 3 Syawal, 4 Syawal saya berangkat ke Arab Saudi. Kemudian saya lewat miqat, saya sudah boleh bilang labbaik Allahumma hajjan. Saya ingin haji ifrat. Meskipun ritual intinya pada bulan haji, paham? Tapi start ihramnya sudah mulai bulan apa? Syawal boleh. Maka kemudian saya di Mekah, kemudian saya pakai ihram terus sampai 2 bulan setengah, sampai 2 bulan lebih. Karena saya terus pakai ihram sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Tapi bolehnya start untuk bertalbiyah atau melakukan ibadah haji sejak bulan apa? Syawal. Andai kata saya berangkat ke Arab Saudi untuk haji di bulan Ramadan, kemudian ketika lewat miqat saya bilang labbaik Allahumma hajjan, tidak sah karena belum waktunya. Faham? Jadi sejak bulan Syawal sudah boleh start untuk melaksanakan ibadah haji, artinya sudah boleh ihram dengan ihram apa? Haji. Antum enggak paham kan? Karena enggak pernah haji. Baik. Ada poin-poin yang ingin saya sampaikan, ya. Poin pertama, perhatikan. Mereka sejak zaman jahiliyah sudah menamakan bulan 12 dengan Dzulhijjah. Kenapa? Karena mereka sudah mengenal haji sebelum lahir Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Arab sudah berhaji. Sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim melaksanakan ibadah haji, kemudian diajarkan kepada Nabi Ismail alaihissalam melaksanakan haji. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan suku Jurhum, kemudian punya anak. Di antara anak-anaknya adalah suku Quraisy, suku-suku Quraisy. Kemudian ritual haji jalan terus sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Hanya saja ritual haji tersebut bercampur dengan syirik dan bercampur dengan bid'ah. Bercampur dengan syirik, bercampur dengan bid'ah. Jadi mereka sudah haji, tapi haji mereka tercampur syirik, tercampur apa? Bid'ah. Di antara kesyirikan yang mereka lakukan ada 2. Yang pertama, mereka kalau haji atau umrah, kalau tawaf di Ka'bah, mereka tambah talbiyah. Talbiyah kita, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Ternyata orang musyrikin kalau tawaf mereka tambah, illa syarikan huwalak tamliku huwa mamalak. Ya Allah, tidak ada sekutu bagimu, tidak ada kesyirikan bagimu, kecuali sekutu yang kau miliki, kecuali sekutumu, ya, yang kau miliki dan dia tidak miliki apa-apa. Seakan-akan mereka berkata, ya Allah, tidak ada syirik bagimu kecuali syirik yang kau izinkan. Maka Nabi ketika mendengar mereka bertalbiyah dalam Sahih Muslim, Nabi mengatakan, wailakum qad cukup, jangan tambah lagi talbiyahnya. Namun mereka tidak peduli, mereka tambah talbiyah mereka. Ini adalah talbiyah isinya syirik. Ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang kau izinkan. Ini syirik atau bukan? Syirik. Karena mereka menganggap sekutu-sekutu tersebut untuk mereka ibadahi, patung-patung tersebut untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ini syirik pertama yang mereka lakukan dalam ritual haji dan umrah. Syirik yang kedua yang mereka lakukan di zaman kabilah Jurhum. Jadi Jurhum ini sukunya istrinya Ismail alaihissalam. Ismail alaihissalam menikah dengan suku apa? Jurhum. Kemudian punya anak-anak. Ketika Ismail alaihissalam meninggal, maka kekuasaan kota Mekah direbut oleh keluarga istrinya. Hati-hati punya istri seperti itu. Maksudnya bukan istrinya tapi kabilahnya. Direbut oleh kabilah apa? Istrinya. Maka mereka melakukan kerusakan-kerusakan ketika itu. Sampai akhirnya sumur Zamzam tertutup gara-gara maksiat yang mereka lakukan. Di antara kemaksiatan yang mereka lakukan ada 2 pemuda-pemudi yang berzina. Satu namanya Isaf, satu namanya Na'ilah. Mereka masuk di Ka'bah, kemudian mereka berzina. Kemudian ketika mereka berzina, Allah rubah mereka menjadi batu. Jadi batu. Tapi mereka belum tersebar kesyirikan ketika itu.
Masih maksiat-maksiat aja karena masih dekat dengan apa? Zaman kenabian. Akhirnya mereka keluarkan dua patung tersebut, patung Isaf yang laki-laki ditaruh di sofa. Patung Nailah yang perempuan diletakkan di Marwah. Buat apa? Untuk ibrah, agar orang-orang melihat, oh itu jangan macam-macam, nanti dirubah seperti apa? Isaf dan Nailah. Dan itu berjalan dua patung tersebut sebagai pengingat. Namun ketika Jurhum dikalahkan oleh kabilah Khuza'ah, akhirnya diserang oleh kabilah Khuza'ah. Akhirnya Jurhum jatuh, diambil kekuasaan Makkah oleh kabilah Khuza'ah. Datanglah pemimpin mereka namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai ini kemudian dia pergi ke negeri Syam, dia lihat banyak patung-patung diibadahi. Maka dia import patung dari negeri Syam, dia bawa ke Makkah, maka sejak itu booming atau jadi viral penyembahan terhadap apa? Patung. Dan itu bisa saja viral. Perkara-perkara syirik bisa tiba-tiba apa? Viral. Banyak orang coba, akhirnya viral. Lama-lama dengan berjalannya waktu mulai tersebar kesyirikan di mana-mana, patung yang tadi tujuannya adalah untuk memberi peringatan, malah akhirnya diibadahi. Mulai orang kalau sa'i, kan mereka haji. Ketika mereka sa'i, tangan mereka nyentuh Isaf. Nanti di Marwah mereka sentuh apa? Usap-usap Nailah, cari keberkahan. Ini dua kesyirikannya. Padahal sejarahnya dua patung ini patung penjahat asalnya. Karena berzina dalam apa? Ka'bah. Namun berjalan dengan waktu dilupakan, bahkan diibadahi, diusap. Diusap seperti mengusap Hajar Aswad, cari keberkahan. Ini kesyirikan kedua yang mereka lakukan. Kemudian mereka campurkan haji mereka juga dengan kebid'ahan. Di antara bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan terkait haji, bahwasanya mereka kalau tawaf selain Quraisy, kalau mereka tawaf di Mekah, ini sudah sering saya sampaikan, mereka tidak mau tawaf dengan baju yang pernah mereka lakukan untuk maksiat. Dan di antara baju mereka jubah, orang-orang Arab dahulu. Di antara baju mereka jubah, di antara baju mereka adalah izar dan rida, yaitu sarung sama selendang. Itu baju kebiasaan mereka sehari-hari. Dan kalau mereka mau umrah harus pakai baju tersebut. Nah, ketika mereka mau umrah, untuk tawaf atau haji atau tawaf, mereka bilang ini baju sudah sering kita lakukan untuk maksiat. Enggak pantas untuk kita tawaf. Kalau gitu bagaimana kita beli baju baru? Beli baju baru untuk apa? Tawaf. Kalau enggak punya uang beli baju baru, kita pinjam bajunya orang Quraisy. Karena mereka orang-orang mulia, mereka penduduk tanah haram, kita pinjam baju dari mereka. Kalau mereka tidak dapatkan dua-duanya, tidak bisa beli dan tidak bisa pinjam, mereka tawaf apa? Telanjang. Mereka tawaf telanjang. Laki-laki biasanya tawaf telanjang siang, perempuan biasanya tawaf telanjang malam-malam. Sebagian wanita ketika tawaf dia mengatakan malam ini kelihatan sebagian atau kelihatan seluruhnya. Di lain waktu saya tidak halalkan untuk dilihat. Jadi sambil malu-malu, sambil nutup sana, nutup sini, tapi mereka tawaf telanjang. Ini bid'ah. Maka Allah tegur, Allah mengatakan khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaian kalau mau apa? Di Masjidil Haram, ya. Mereka menganggap tawaf telanjang itu adalah ibadah, bertakarrub kepada Allah. Karena logika mereka mengatakan tidak pantas kita tawaf pakai baju bekas maksiat. Ini bid'ah. Bid'ah yang lain yang mereka lakukan dilakukan oleh orang Quraisy sendiri. Orang-orang Quraisy adalah penduduk tanah haram. Mereka kalau haji, orang-orang yang lain wukufnya di Arafah, sementara mereka wukufnya di Muzdalifah. Kenapa? Karena Arafah tanah halal. Jadi kan kalau Ka'bah itu Ka'bah, terus tanah haram, terus tanah halal. Paham atau tidak? Enggak paham kan? Ya udah saya gambar-gambar dikit deh. Ini Ka'bah. Kemudian di sekitarnya ada namanya tanah haram. Ini kira-kira di sini misalnya Tan'im. Di sini ada Hudaybiyah. Kemudian di sini ada misalnya, ini kurang panjang Hudaybiyah, di sini misalnya adalah Arafah misalnya ya. Ini misalnya Ju'rana. Nah, ini semua adalah ini tanah haram. Jadi masuk tanah haram itu tidak boleh kita berburu, tidak boleh kita cabut pohon yang tumbuh di situ, tidak boleh kita menumpahkan darah di situ, ada aturan-aturannya. Yang ini namanya tanah halal. Tanah halal. Di antaranya Arafah adalah tanah halal. Ini semua di luar tanah halal. Makanya orang kalau mau umrah yang tinggal di kota Mekah, mereka umrah itu ziarah dari tanah halal ke tanah haram. Itu namanya umrah.
Maka penduduk Mekah kalau umrah harus ke tanah apa? Halal. Ada yang ke Tanim, ada yang ke Hudaybiyah, ada yang ke Ju'rana. Ini yang dekat-dekat ya. Kebanyakan orang ke Tanim karena paling dekat Tanim ini cuma sekitar kurang lebih 6 kilometer. Kurang lebih 6 kilometer. Nah, penduduk kota Mekah, Muzdalifah sekitar sini. Ini Muzdalifah daerah sini. Terus ini Muzdalifah. Kira-kira di sini. Muzdalifah masih termasuk tanah haram atau halal? Tanah haram. Nah, kalau kita hajiannya wukufnya di tanah halal di Padang Arafah. Nah, orang-orang Quraisy mereka menganggap kita nahnu ahlul haram. Nahnu ahlul haram, kami penduduk tanah haram. Ngapain kita hajian pergi ke tanah halal? Jadi mereka akhirnya wukufnya di Muzdalifah. Adapun Nabi SAW sebelum jadi Nabi, Nabi ketika hajian bersama kaumnya, Nabi ternyata wukufnya di Arafah. Menyelisih kebiasaan orang-orang Quraisy. Tapi itu di antara bid'ah yang mereka lakukan ketika hajian atau umrah. Di antara juga bid'ah yang mereka lakukan, mereka menganggap umrah di bulan Dzulqa'dah adalah perbuatan dosa. Mereka menganggap umrah di bulan Dzulqa'dah adalah perbuatan dosa. Karenanya kita dapat dalam sejarah Nabi SAW selalu di bulan-bulan Zulhijjah, bulan-bulan haram, bulan ketika musim haji Rasulullah SAW ke Mina berdakwah. Kita baca sirah. Rasulullah SAW ke Mina kemudian berdakwah. Lama-lama cerita haji terus nih, keasikan. Yang ingin saya sampaikan, ya, bahwasanya mereka sudah tahu namanya haji, sehingga mereka namakan bulan tersebut dengan bulan apa? Zulhijjah. Paham sampai sini? Baik. Kemudian mereka punya keyakinan yang keliru atau perbuatan mereka yang keliru. Ada beberapa perbuatan mereka yang keliru. Yang pertama, perbuatan mereka yang keliru terkait dengan bulan-bulan ini, mereka itu suka memindah-mindahkan bulan haram. Yang jadi korban biasanya bulan Muharram dan bulan Rajab. Bulan Muharram, bulan Rajab. Jadi mereka enggak boleh perang kan? Bulan haram ada berapa? Ada 4. Yang berurutan apa aja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kalau mereka suruh tunggu 3 bulan, kelamaan. Kita tunggu 2 bulan aja. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Habis haji selesai, kita perang. Terus bagaimana? Muharramnya kita pindahin ke Safar. Sudah, kita Muharramnya, bulan haramnya pindah ke bulan apa? Safar. Muharram kita perang. Oke, kita perang, kita melanggar. Jadi mereka rubah bulan Muharram ke bulan apa? Safar. Jadilah bulan Safar bulan haram. Bulan Muharram jadi bulan halal. Demikian juga mereka lakukan pada Rajab. Mereka kadang-kadang berubah bulan Rajab, harusnya bulan haram, mereka pindah ke Sya'ban misalnya. Karena mereka masih ingin perang terus, perang terus. Orang Arab tidak kuat suruh nongkrong tidak perang selama 3 bulan. Luar biasa ya. Sehingga bulan kedua sudah enggak kuat, bulan ketiga kita harus perang, bulan Muharramnya kita pindahin ke bulan haramnya, kita pindah dari bulan Muharram pindah ke bulan apa? Safar. Itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yudhallu bihil ladzina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liwati'u iddata ma harramallah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu, mereka suka memindah-mindahkan. Tahun ini mereka bilang bulan Muharram, bulan haram. Tahun berikutnya mereka bilang bulan Muharram, bulan halal. Tapi mereka yang penting bulan haram tetap 4. Liwati'u iddata ma harramallah. Fayuhillu ma harramallah. Sehingga mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Zuyyina lahum su'u amalihim. Mereka telah dihiasi perbuatan buruk mereka. Ini kebiasaan mereka. Mereka rubah. Ini pindah rubah sini. Rajab dipindahin supaya mereka perang. Ini pendapat pertama. Tentang perbuatan mereka sehingga Allah mencela mereka dengan mengatakan innaman nasi'u, sungguhnya penundaan, yaitu nasi artinya penundaan. Penundaan bulan haram dari Muharram ditunda ke Safar misalnya, atau Rajab dipindahin ke Sya'ban, ziyadatun fil kufur, menambah kekufuran mereka. Mereka sudah kafir, tambah kufur lagi karena merubah-rubah syariat apa? Allah Subhanahu wa taala. Pendapat kedua, mereka pingin bulan haji sesuai dengan bulan yang enak, musim dingin misalnya.
Sehingga supaya tidak berubah mereka tambah 11 hari seperti mirip bulan Masehi, seperti tahun apa? Syamsiah, supaya tetap. Kenapa? Karena mereka pingin bulan haji itu bulan yang nyaman, orang-orang datang sambil berdagang, mereka pingin jualan. Sudah, tambahin aja 11 hari, tambahin 11 hari. Jadi musim enggak pernah berubah. Bulan depannya ini lagi, bulan depan musim, supaya mereka jualan. Sehingga makna dari innaman nasi'u ziyadah, maksudnya nasi yaitu mereka tunda, memperpanjang bulan Hijriyah yang harusnya 354 hari jadi 365 supaya musim haji tidak berubah dan mereka bisa jualan. Kalau musim haji musim panas mungkin orang malas beli. Mereka pingin musim lagi musim sejuk nih, udah kita tambah 11 hari bertahan supaya Allah tegur itu semua. Sehingga ketika Nabi SAW pada tahun 10 Hijriah Nabi SAW haji, maka Nabi berkhutbah, kalau tidak salah di musim, apakah di Mina atau di Arafah, di Mina kalau tidak salah, Rasulullah SAW berkata, Inna zamana qad istadara ala hayatihi yawma khalaqas samawati wal ard. Kata Nabi SAW, sungguhnya zaman telah kembali seperti awal. Tahun ini Muharram pada tempatnya, Safar pada tempatnya, Zulhijjah pada tempatnya, tidak ada tambah, tidak ada kurang. Bulan-bulan Muharram tepat pada tempatnya. Nabi jelaskan itu terjadi ketika Nabi sedang apa? Berhaji, haji wada. Maka sejak saat itu stabil, tidak ada perubahan lagi. Sebelumnya mereka rubah-rubah karena ingin perang. Makanya bulan Rajab disebut dengan Rajab Mudhar. Di antara ulama yang mengatakan Rasulullah menamakan Rajab Rajabul Fard, Rajab yang bersendirian. Karena bulan haram yang 3 berurutan, salah satu mutawaliyat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Muharram, Rajab ada namanya, Rajabul Fard yaitu dia bersendirian, ada namanya Rajab Mudhar. Kenapa disahkan Mudhar? Karena orang Arab di situ kembali kepada dua suku besar, Mudhar dan Rabi'ah. Nah, Rabi'ah suka rubah-rubah Rajab. Bulan haramnya dipindahin ke bulan apa? Sya'ban atau dimajukan. Adapun Mudhar tetap mempertahankan Rajab adalah bulan apa? Bulan haram. Sehingga Rasulullah SAW mengidhafahkan Rajab kepada Mudhar. Karena mereka kabilah yang mempertahankan Rajab sebagai bulan haram. Paham sampai sini? Taib. Itu penyimpangan mereka yang pertama, suka pindah-pindahin bulan haram. Karena ingin perang. Penyimpangan mereka kedua, mereka meyakini tentang hari-hari sial terkait dengan bulan-bulan tersebut, ya. Di antaranya ikhwan, seperti mereka menganggap bulan Safar bulan sial. Dianggap sial. Dianggap sial. Kenapa? Karena di bulan Safar itu ya banyak terjadi peperangan. Karena mereka pergi keluar perang, rampas-rampas, bunuh-bunuhan sehingga banyak kesialan pada bulan tersebut. Di antara sebabnya sehingga mereka menganggap bulan tersebut bulan yang sial. Kemudian di antara bulan yang dianggap sial adalah bulan Syawal. Ini juga dianggap apa? Sial. Dianggap sial untuk menikah. Untuk menikah. Kenapa dianggap sial? Karena mereka bilang onta betina tidak mau digauli sama onta jantan. Siapa yang menikah bulan tersebut, nanti suaminya tidak mesra sama istrinya. Sehingga mereka menganggap di antara dua bulan yang sial, bulan Safar dan bulan apa? Syawal. Maka Nabi bantah semuanya. Nabi mengatakan, la Safar, tidak ada kesialan pada bulan Safar. Semua hari tidak ada sialnya. Sial itu kalau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sial itu kalau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan perkataan Ibn Rajab Al-Hambali, ya. Dia mengatakan, ya. Innama zamanu kulluhu khalqullahi ta'ala wa fihi taqa'u af'alu bani Adam. Fa kullu zamanin syaghalahul mu'min bi ta'atillah fa huwa zamanun mubarak. Semua zaman ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam zaman tersebutlah terjadi perbuatan Bani Adam. Bagi seorang mukmin setiap zaman yang digunakan untuk ketaatan adalah zaman yang berkah. Wa kullu zamanin syaghalahul abdu bima'siyatillah fa huwa masy'um. Setiap zaman, waktu yang digunakan oleh seorang hamba untuk bermaksiat itu zaman sial. Zaman sial. Kemudian beliau berkata perkataan yang indah, fasyu'mu fil haqiqati huwa maksiatullah. Sungguhnya
kesialan yang hakikatnya, yang hakikat kesialan itu adalah kalau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Abu Hazim berkata, "Kullu ma yushghiluka anillahi min ahlin aw malin aw waladin fahuwa 'alaika syu'mun." Semua yang membuat engkau lalai dari mengingat Allah, apakah keluarga, istri, anak, kalau bikin engkau lalai, hartamu kalau kau bikin lalai, bikin engkau terlalaikan dari mengingat Allah, anakmu kalau bikin engkau lalai dari mengingat Allah, maka itu adalah kesialan bagimu. Itu jadi mereka mengaitkan kesialan bukan waktu tertentu, tapi semua yang bikin maksiat kepada Allah, membuat orang lalai dari Allah, itu namanya apa? Kesialan. Dan kemudian beliau berkata dengan perkataan yang indah, perhatikan sini. Fal asi ma'syumun ala nafsihi. Pelaku maksiat adalah menyebabkan sial pada dirinya. Wa ala ghairihi, dan bikin sial pada orang di sekitarnya. Fa innahu la yu'man an yanzila alai adzabun faya'umman nas. Karena kita tidak merasa aman, bisa jadi Allah turunkan musibah pada dia kemudian mengenai orang banyak, bukan cuma kena dia saja. Terutama man lam yunkir alai, kecuali terutama orang yang tidak mengingkari maksiatnya akan terkena kesialan orang tersebut. Fal bu'du anhu muta'ayyin, kalau kita tahu ada orang tukang maksiat, jauhlah darinya. Karena kau akan terkena apa? Kesialannya. Fa idza kathura al-khabath halakan nas umuman. Kalau sudah terlalu banyak maksiat, maka kebanyakan orang akan ikut binasa. Tapi ini oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menamakan hari-hari yang menimpa kaum 'Ad dengan ayyam nahisat. Fi ayyamin nahisatin, mereka disiksa oleh Allah di hari-hari sial mereka. Bukan harinya yang sial, tapi karena mereka kufur kepada Allah sehingga mereka mengalami apa? Kesialan. Dalam ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzdzabat 'ad fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur, inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yaumin nahsin mustamir." Mereka mendustakan para rasul, maka kami kirimkan kepada mereka angin yang sangat kencang dan sangat dingin. Kemudian menyiksa mereka fi yaumin nahsin mustamir, di hari yang sial yang terus-menerus. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, sebagian salaf mengatakan maksudnya kesialan mereka tiada berhenti. Mereka disebut dengan yaumin nahsin mustamir, hari sial yang berkesinambungan, karena begitu mereka diadab sab'ata layalin ya, samaniyata ayyam sab'a layalin, mereka 8 hari diterbangkan di udara sampai keluar usus mereka sampai mereka mati, kemudian mereka masuk di alam barzah, azab tidak berhenti-berhenti sampai di neraka abadi. Makanya disebut dengan yaumin nahsin mustamir, hari sial yang terus-menerus tiada berhentinya nasib mereka. Jadi tidak ada kesialan pada hari-hari, tidak ada kesialan pada bulan-bulan yang sial kalau kita bermaksiat. Kalau kita sudah bermaksiat, kita sial, kita bikin sial istri kita. Rezeki jadi seret, jadi susah. Yang sial bukan kita doang, istri kita juga jadi apa? Sial gara-gara kita. Demikian juga kalau istri kita tukang maksiat, kita juga jadi apa? Sial. Makanya kalau istri kita nonton Korea, sentil telinganya. Korea. Ya. Terus kita lihat cowok-cowok yang ganteng-ganteng, sentil apa? Telinganya. Semua tontonan yang bikin syahwat, kutik matanya, paham? Jangan nonton. Karena bukan kamu aja yang sial, saya juga sial. Karena maksiat bikin apa? Kesialan. Tapi di antaranya, makanya Nabi bantah, mengatakan, wala safar, tidak ada kesialan di bulan safar. Kemudian, bulan Syawal juga mereka menganggap sial. Sehingga orang-orang dulu tidak mau menikah di bulan Syawal. Maka Nabi bantah dengan praktek langsung. Nabi menikah dengan Aisyah di bulan Syawal dan Nabi tinggal serumah dengan Aisyah di bulan Syawal. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha membantah keyakinan yang tersebar di masyarakat atas kesialan menikah di bulan Syawal. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aqada alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Nabi akad nikah denganku di bulan Syawal. Wa bana bi fi Syawal. 3 tahun kemudian Rasulullah tinggal bersamaku serumah juga di bulan Syawal, ya. Maka lihatlah mana istri-istri Nabi yang paling disayang oleh Nabi. Siapa? Aisyah. Kalau bulan Syawal adalah bulan sial, harusnya Aisyah yang paling dibenci oleh Nabi. Ternyata Aisyah nikah di bulan Syawal malah yang paling dicintai oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan semangatnya Aisyah untuk membantah keyakinan yang buruk ini, kata Aisyah, nikahkanlah anak-anak kalian di bulan apa? Syawal. Supaya membantah keyakinan tersebut. Ya ini keyakinan masih tersebar di masyarakat, menganggap kalau nikah bulan ini sial, hitung-hitung primbon, kemudian apa? Harusnya nikah besok jadi 6 bulan lagi, bikin sial orang yang mau menikah. Seperti mereka meyakini, sebagian mereka menikah di bulan Syura itu sial. Ini terjadi di sebagian kota. Saya tahu, saya pergi ke kota tersebut, Ikhwan cerita, Ustaz kalau menikah di sini, nikah aja bulan Syura, itu bulan apa? Muharram. Kenapa? Banyak orang tidak mau menikah bulan Muharram. Mereka anggap itu bulan sial. Ketika tidak ada orang mau menikah, akhirnya tempat-tempat pertemuan itu murah. Maka ikhwan-ikhwan kalau menikah bulan apa? Syura, bulan Muharram. Ya, di balik kegoblokan orang kita dapat keuntungan. Taib. Jadi inilah apa namanya nama-nama bulan dan sebab-sebab penamaannya. Dan ternyata bulan-bulan ini terkait dengan banyak ibadah yang harus kita lakukan. Terkait dengan haji, terkait dengan puasa, terkait dengan lebaran, terkait dengan zakat. Makanya Allah berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau tentang ahillah, tentang hilal-hilal. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Sungguhnya hilal-hilal itu adalah untuk waktu-waktu bagi manusia. Mereka punya kepentingan-kepentingan tentang hilal-hilal tersebut. Wal hajj, dan juga untuk urusan apa? Haji. Dari situ karena qamariyah terkait dengan ibadah kita, keseharian kita, maka kita harus perhatian sama bulan-bulan Hijriyah. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika tahun 16 Hijriyah, maka ada permasalahan diangkat kepada Umar bin Khattab, terjadi kesepakatan dua orang bahwasanya pada bulan Sya'ban mereka harus menjalankan kesepakatan tersebut. Ternyata salah satu tidak menjalankan kesepakatan. Dilaporkanlah kepada Umar. Maka Umar bertanya, ini Sya'ban yang mana? Apakah Sya'ban tahun ini? Apakah Sya'ban tahun lalu? Apakah Sya'ban tahun depan? Tidak ada yang tahu. Akhirnya Umar mengumpulkan para sahabat, kemudian mereka mulai memberi tahun nomor pada tahun Hijriyah. Kata mereka, kita jadikan tahun Hijriyah, tahun yang pertama yang mana? Apakah dilihat dari lahir Nabi? Apakah dilihat dari jadi Nabi diangkat sebagai seorang Nabi? Ataukah dilihat ketika Nabi berhijrah? Akhirnya mereka sepakat menjadikan hijrah sebagai tahun pertama apa? Hijriyah. Tahun pertama Hijriyah. Nabi hijrah bulan apa? Rabiul Awal. Tetapi tetap dianggap tahun pertama Hijriyah. Jadi tetap saja awal tahun di bulan apa? Muharram. Taib. Ini ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu terkait dengan nama bulan dan makna-maknanya. Ya, insyaallah mudah-mudahan kalau ada waktu pekan depan kita bahas tentang apa kegiatan ibadah yang bisa kita lakukan di setiap bulan-bulan tersebut secara singkat dan padat insyaallah taala. Demikian saja apa yang bisa saya sampaikan, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.